hukum gitu kan. Ya, Kan banyak tuh, harusnya bukan sekjen loh. Levelnya malah justru ketua parpol. ketua partai. Jadi harusnya kalau menurut saya sebagai Ya. anak bangsa nih ya kan, ya Ibu Mega sebagai Ketua Umum PDIP meminta maaf kepada rakyat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Setelah diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan juga banyak. Masih ingat apa kata Ibu Mega kalau Pak Hasto ditangkap KPK? Ya, beliau katanya bakal nyamperin Kapolri atau KPK, lupa dah itu. Ya, tapi sekarang tak terbukti apa yang diinginkan Ibu Megawati kalau Pak Hasto sampai ditangkap KPK. Faktanya sampai Pak Hasto diadili, Ibu Mega kagak nyamperin. Ya, mungkin salah satunya karena Pak Hasto bilang, Bu Mega nggak usah lah nyamperin KPK, nggak usah. Biarin Pak Hasto berjuang sendiri, ya kan, menentukan nasibnya. Dia mau drama kayak gimana juga seralah, biar nanti di pengadilan yang membuktikan. Dan pengadilan baru saja berjalan, baru 1 kali sidang kalau nggak salah. Dan Pak Hasto memandang bahwasannya, yakin bahwasannya dirinya dikriminalisasi. Ya, begitu kata beliau. Tapi ada hal juga yang menarik nih. Gua bakal bagikan sebuah video, tayangan video perbincangan Bung Silvestre dan Bung Sahal di Cokro TV terkait kok Ibu Mega melempem ya, katanya begitu. Dan rasa kasihan Bung Silvestre kepada Ibu Megawati yang dikelilingi oleh ya kader-kader yang gimana gitu. Mari kita simak saja videonya bersama. Let's go. Terus ini Bung Silver, dengan sekarang kita udah lihat sidang perdananya Hasto ya, dan ini kan pasti berlanjut kan. Itu kan kalau kita, ini menarik kalau kita bandingkan dengan sikap kerasnya Bu Mega ya terhadap kasus Hasto kan, ketika belum ditahan, sudah jadi tersangka, kalau sampai ditahan saya akan geruduk, akan datengin KPK gitu kan. Bu Mega kan menyatakan begitu. Terus ketika Hasto ditahan oleh KPK, jadi pakai seragam oranye, langsung Bu Mega mengeluarkan instruksi agar kepala daerah yang didukung PDIP tidak datang ke Magelang gitu misalnya. Tapi dalam perjalanannya kok kelihatannya agak adem, agak kelihatan melempem gitu ya. Sampai sekarang Bu Mega belum jenguk Hasto gitu misalnya ya. Dan Hasto merasa ya, Bu Mega punya urusan yang lebih penting, nggak usah lah gitu apa. Tapi kan ini menunjukkan sebelumnya begitu keras gitu nadanya ya, terus tuduhan bahwa ini kriminalisasi lah, macam-macam gitu. Tapi sekarang kok agak landai gitu. Yeah. Dari sudut PDIP-nya sendiri, ini apa yang terjadi? Bagaimana Bung Silver melihatnya ini? Sikap Bu Mega terhadap kasus ini, terus isu-isu yang terkait dengan itu. Seharusnya ya, sebagai menurut saya Bu Mega ini adalah ibu bangsa, ya, ibu pemersatu bangsa kita dan juga seorang negarawan, ya kan, harusnya kan memang mendukung pemberantasan korupsi dan juga mendukung tegaknya keadilan di Indonesia. Makanya sangat disayangkan ada ucapan Bu Mega yang marah-marah kepada teman-teman KPK atau bahkan akan mendatangi kantor KPK. Yeah. Ya kan? Ini kan sebenarnya tidak perlu kalau orang-orang di sekeliling Bu Mega ini bukan orang-orang amatir. Kalau yang profesional dan juga negarawan, mereka pasti ngomong, Bu, ini bukti-buktinya udah kuat. Nggak mungkin kita menyelamatkan Hasto lagi. Gitu loh. Ya kan, Mas? Ya biarkanlah proses hukum yang berjalan. Ya kan, harusnya kan begitu. Tapi akhirnya karena di sekelilingnya ini juga Bu Mega ini, makanya sebenarnya saya juga kasihan sama Ibu Mega ini gitu loh. Yang dulu juga saya sempat
senang melihat beliau gitu loh sebagai perempuan yang menjadi presiden gitu kan. Nah, tapi kesini-sininya karena dikelilingi oleh orang-orang yang menurut saya nggak jelas, nggak punya sifat kenegarawan, nggak punya sifat patriotisme seperti Bung Karno, akhirnya Bu Mega juga mengikuti arus besar mereka, Mas. Yang para amatir-amatir ini loh, yang akhirnya menjerumuskan Bu Mega yang akhirnya di mata rakyat kita jadi degradasi, Mas, gitu loh. Dari seorang negarawan kok hanya begini aja gitu. Bagaimana Bu Mega membela mati-matian seorang koruptor. Ya kan kalau sekarang kita udah bisa ngomong, Mas, udah di pengadilan. Udah tersangka dan masuk pengadilan. Masuk gitu pengadilan kan? Tinggal putusan dan aja. Dan kalau dibandingkan dengan sikap partai-partai lain ya kan banyak tuh ketua partai yang masuk dibui oleh KPK, oleh apa. Kan respon mereka kan selalu kita menghormati hukum gitu kan. Kan banyak tuh, bukan sekjen loh. Levelnya malah justru ketua partai. Jadi harusnya kalau menurut saya sebagai anak bangsa nih ya kan, ya Ibu Mega sebagai ketua umum PDIP meminta maaf kepada rakyat kita. Gitu Mas. Ya kan, untuk mengembalikan kepercayaan yang kemarin teman-teman itu membuat bising lah. Terus memfitnah orang, termasuk kayak Pak Jokowi, termasuk KPK. Dan di satu sisi lagi kita melihat bahwa kemarin kan ada tawar-menawar. Segelintir orang mengatakan ada tawar-menawar dengan Pak Prabowo. Ternyata nggak terbukti. Jadi saat ini Pak Prabowo pun menjadi panglima dalam penegakan hukum. Makanya saya ngomong kemana-mana bahwa Pak Prabowo ini sekarang sedang melakukan jihad membasmi korupsi. Nah itu menarik tuh yang terkait soal isu tentang tawar-menawar itu kan katanya Bu Mega marah karena kan Pak Prabowo kok cuek terhadap kasus Hasto gitu kan. Ya nggak mungkin seorang presiden, ya saya pun akan kecewa berat apabila Pak Prabowo cawe-cawe gitu ya. Cawe-cawe gitu loh dalam justru kasus. Malah sudah korek ini ya sikapnya. Iya ini udah on the track Mas. On the track. Kita lihat ya Pak Prabowo itu bagaimana kemarin si Harvey Muiz divonis hanya 6 tahun. Beliau mengatakan kalau bisa dihukum tuh 50 tahun. Akhirnya Kejaksaan Agung sebagai bawahannya Pak Prabowo ya kan akhirnya mengajukan banding dan juga sekarang diputus 20 tahun. Terus kasus Pertamina Mas. Kita lihat Danantara paginya diresmikan oleh Pak Prabowo dan ada hadir Pak Jokowi dan Pak SBY. Malamnya Kejaksaan Agung membongkar kasus korupsi Patraniaga 9 itu. Oh itu malamnya ya? Iya, jadi ini bukan Ahok yang membongkar. Jadi kalau Ahok mau jadi pahlawan kesiangan lucu gitu loh Mas. Ini ngomong soal Ahok saya jadi tadi kan kemarin ya saya nonton videonya Bung Silver di Unpacking gitu. Jadi kalau pemirsa yang pengen nonton bagaimana Bung Silver mengomentari soal tanggapan Ahok terkait Pertamina dan macam-macam itu silahkan tonton di Unpacking Indonesia. Oke, lanjut. Kita kan lagi nggak bicarakan Ahok. Iya. Nah, jadi makanya saya bilang ini kita udah bagus Mas. Makanya orang ngomong wah, Indonesia tidak baik-baik saja, gelap. Nanti habis Lebaran mau ada kudeta. Kudeta dari mana? Ya kan penegakan hukum kita sudah mulai bagus. Perekonomian kita bagus Mas, bertumbuh. Gitu loh, 5%. Terus demokrasi kita ya kan tidak ada dikekang, tidak ada kemunduran. Bagaimana kemarin ya Hasto mereka bisa demo di KPK. Terus adik-adik mahasiswa bisa demo Indonesia gelap. Ya kan? Terus orang-orang pengamat yang pintar-pintar itu bisa maki-maki orang seenaknya. Kurang apa lagi? Nikmat apa lagi yang kau dustai di Indonesia itu? Dan nggak diapa-apain. Nggak diapa-apain, gitu loh, Mas. Jadi saya melihat bahwa khawatir mau ada demo apaan mau ada kudeta. Kan itu juga ada paranormal yang ngomong. Ya masa kita percaya dengan paranormal sama pengamat politik yang dibayar untuk itu gitu loh, Mas. Nah, terus ini Bung Silver, tadi kan saya pengen kembali ke soal Hasto ya. Tadi kan di awal pembicaraan Bung Silver mengatakan ini justru pengadilan Hasto digelar
dan kelanjutannya nanti kita bisa saksikan ya, serial Pengadilan Hasto ini adalah anugerah. Iya. Gitu ya. Dan Nah, kalau itu- bisa live, Mas. itu menarik karena kan Kalau nggak ada yang live, kita ke sana, kita live. enggak, Ya, ya. anugerahnya itu dikaitkan dengan itu ya. Karena kan selama ini ada yang mengaitkan antara narasi tadi itu Indonesia gelap, terus adili Jokowi, apa narasi yang sangat apa ya menyerang Jokowi, ofensif terhadap Jokowi dan terhadap Prabowo itu ditengarai terkait dengan Ya. Hasto. Gitu. Jadi gini, Indonesia gelap itu memang zaman pemerintahan Pak Jokowi bagus, tapi agak gelap ya kan, karena ulah-ulah mereka ini, Mas. Mereka korupsi, mereka menguasai bidang-bidang ya mereka segala macam lah ya kan, yang mengenai proyek dan sebagainya ya kan. Nah, dengan sekarang ini, dengan Pak Prabowo ini, semuanya ditegakkan, hukum ditegakkan, semuanya transparan, Mas. Jadi kembali lagi tidak terbukti menurut saya kalau ini apa Indonesia gelap itu. Itu kan hanya apa ya? Ya pesanan aja sih sebenarnya begitu.